Oke, kita lanjut ya. Kemarin kita sudah membahas tentang bab 9 itu kebanyakan, sebagian besar, almost membahas tentang poems and poetry. Selanjutnya kita masuk ke bahasan yang paling akhir, jadi bagian terakhir di chapter 9, yaitu grammar record, preposition phrase. Study this sentence. Bahasannya adalah preposition phrase. Preposition phrase. Mengenai ayat tulisannya. Phrase. Kalau dalam bahasa Indonesia, kira-kira bisa tahu nggak? Bisa dimengerti nggak? Ini kok cuma 5 orang ya yang masuk ya? Tadi perasaan banyak. Nah, ini dia. Jadi preposition phrase sesuai sebutan katanya ya, preposition. Jadi preposisi. Loh, masa Mbak? Loh, kita waktu itu pernah 9, 10 nggak sih? Pertemuan 2 minggu kemarin kalau nggak salah 9 atau 8 gitu. Nah iya, makanya sekarang 6 nih. Ini ada Mbak Bintang nih. Jadi bahasanya adalah preposition phrase. Preposition di sini sesuai dengan arti katanya, yaitu preposisi ya. Preposisi. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia berarti kata depan. Ya kan? Kata depan. Nah, contohnya di sini, many English sentences have prepositional phrase. The phrase in italics are prepositional phrase. A prepositional phrase consists of a preposition is a noun. Here is the list of some preposition. Ini kan ada 3 kalimat. Kalimat pertama, Tia put her coat on the chair. Tia meletakkan coat itu apa ya? Coatnya di kursi. Yang kedua, Ahmad walked behind his parents. A leaf fell to the ground. Di sini yang dicetak miring, on the chair, behind his parents, to the ground, itu kira-kira prepositionnya yang mana? Bisa ditebak nggak? Sebelum kita lanjut ke sini, kira-kira ini aja dulu bisa ditebak nggak? Prepositionnya yang mana? On the chair, behind his parents, to the ground. Pak Mela, ini ada yang namanya Mela ini ganti nama aja atau murid baru ya Mbak? Pokoknya kemarin gak ada. Oh, bener ya? Murid baru. Oke, selamat datang Mbak Mela. Selamat bergabung. Jawabannya Mbak Umi. Oh ya, silakan Mbak Mela. Jadi setiap hari Selasa kita kelasnya bahasa Inggris ya. Duh, Mbak Umi jawabnya cepat sekali sih. Jadi di sini sudah jelas ya.
Yang dicetak miring on the chair, prepositionnya on the. Yang ini behind, yang ini to the. To aja boleh, on aja berarti. Many English sentences have prepositional phrase. The phrase in italics are prepositional phrase. A prepositional phrase consists of a preposition and a noun. Ini and harusnya. Jadi prepositional phrase itu maksudnya frase yang mengandung kata depan. Saya tambahkan di sini. Gini aja lah, lebih gampangnya. Yang dicetak miring ini semua prepositional phrase. Dia terdiri dari preposisi dan kata benda. Ya kan? Terdiri dari preposisi plus kata benda. Yang ini preposition, ini noun. Ya kan? Kita bisa lihat di contohnya di sini. Tia put her coat on the chair. On ini preposisinya. Chair ini noun. Behind preposisi. His parents noun. To preposisi. Ground ini noun. Ya kan? Nah, daftar preposisi-preposisi yang digunakan dalam bahasa Inggris ada sebagai berikut. Ada about, above, across, after, against, along, among, around, at, before, behind, below, beside, between, by, down, during, for, from, in, into, near, off, on, out, since, through, throughhood, to, towards, under, until, up, upon, within sama without. Ini kira-kira sering didengarkan? Yang ini semua sering didengarkan. Kira-kira ada yang nggak tahu ada yang nggak tahu artinya? Coba mulai dari about. Tahu ya? Mana Mbak Umi? Throughhood. Ini artinya di seluruh atau sepanjang. Ini ya. Sepanjang bisa sepanjang, selama gitu maksudnya, Mbak. Oke. Yang lainnya bisa dengar suara saya ya. Jadi, semua kata-kata ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 36. 36 kata-kata ini adalah preposition, di mana ketika dia bertemu dengan kata benda menjadi preposition phrase. Ada about, tentang ya artinya. Mungkin kalau ada yang belum tahu, above di atas, across berseberangan, after setelah, against menyerang, along ini selama juga, among di antara, around, among dan around ini sama, at before sebelum ya, behind di belakang, below di bawah, beside di samping, between di antara, by oleh, down turun, during selama. Nah, throughhood ini hampir sama seperti during juga, selama atau sepanjang, for, from, in, into, near ini dekat ya, off, on, out, since
sebenarnya during, since, throughout ini sama-sama, selama, tapi penggunaannya beda ya. Penggunaannya lebih pada kalau ini itu di belakang kalimat. Kalau yang ini sama ini bisa di tengah atau di depan. Tapi ada juga since digunakan di depan juga bisa. Ya tergantung apa ya. Biasanya tata bahasanya yang cocok itu yang mana gitu. Oh gitu ya. Oke, saya ini lagi di sini. Through ini melalui atau melewati. Salah. Towards, terhadap ya. Udah tahu kan kalau to ini sama kayak gini, to the ground. Mana ini? Oh, nggak bisa. Towards, terhadap. Under, di bawah ya. Under, until, sampai, up, upon, di atas juga sama. Within, di dalam atau sampai, di dalam atau sampai. Without, tanpa. Oke. Jadi ke-36 kata ini adalah preposition. Ketika digabung dengan atau bertemu dengan noun, kata benda, dia disebut preposition phrase. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, to the floor, to the floor, ini to-nya merupakan preposition, floor-nya ini noun, jadilah preposition phrase. Bisa difahami? Gampang sih, gampang banget ya. Ini sebenarnya sering kita pakai, sering kita tulis, sering kita baca. Cuman tata bahasanya ini kan grammar. Grammar itu kan kalau dalam bahasa Inggris ya adalah tata bahasa ya. Jadi baru tahu, ternyata yang disebut preposition phrase itu seperti ini. Tuh. Coba saya tuliskan lagi ya. Saya kasih contoh. I saw 3 kittens under the table. Saya kasih contoh di sini. Coba silakan diidentifikasi manakah yang disebut preposisinya, mana nounnya, mana preposition phrase-nya. Terus
Terus mana lagi? I eat. Apa tadi? I eat ice cream after ada 3 contoh kalimat di sini. Kalimat yang pertama, I saw 3 kittens under the table. During vacation, I went to southern Taiwan. Ini kurang ya. Southern. I eat ice cream after having my lunch. Jadi di sini manakah yang disebut preposition phrase? Under the table. Oke. Yang pertama ini ya, sip, bener Mbak Umi. Yang lainnya? Salah tulis. Ini maksudnya sold. Bener. Kan saya salah tulis. Mau nulis sold. Ini harusnya gede ya, nama negara. Sorry, typo. Jadi kalimat kedua manakah yang disebut preposition phrase? Enggak, salah tulis doang tadi, Mbak. Nah, bahasa Inggris itu memang mesti hati-hati ya. Jadi kalau ada typo dikit gitu bisa beda arti. To shorten. Kalimat nomor 2 ini kalau yang tahu jawabannya dari Mbak Umi to shorten, dari Mbak Dewi when to. Kira-kira yang benar yang mana? When to shorten. When ini verb kedua loh. Verb to. Kira-kira yang benar yang mana? Oke, ditebak dulu. Nomor 1 ini, nomor 2, nomor 3 sekarang I eat ice cream after having my lunch. Yang lainnya bisa dengarkan ya. After having. Oke. Ada yang menjawab lain? Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalimat yang pertama, I saw 3 kittens under the table. Ini preposisinya adalah under. Coba kita lihat di sini, bener kan? Under ada di sini. Kemudian table, ini kan artinya meja. Jadi dia pasti noun. Berarti benar. Yang disebut prepositionnya adalah under. Positionnya adalah under. Table-nya ini noun. Sip. Nomor 1 benar. Sekarang nomor 2. Nomor 2 ini kalimatnya during vacation I went to southern Taiwan. When ini verb kedua. Di sini ada during, ada to. Kalau jawabannya Mbak Umi tadi to. Benar. To shorten ini merupakan preposition phrase juga. Sedangkan when itu kan verb kedua. Jadi dia bukan preposition ya. When itu kan kata kerja. Jadi dia bukan preposition. Karena preposisi ini kata depan. Jadi yang termasuk kata depan itu
to sama during. Kalau when ini bukan. Sip, bener Mbak Dewi. Jadi during ya. Preposition yang pertama adalah during, diikuti dengan noun vacation. Preposition yang kedua to, diikuti dengan shorten Taiwan, itu noun. Sip, bener. Jadi untuk kalimat nomor 2 ini ada 2. Gampang sih ya bahasannya, kata depan kemudian diikuti oleh kata benda. Sekarang nomor 3. I eat ice cream after having my lunch. Udah jelas, after ini preposisinya. Preposition. Terus having lunch ini nounnya. Berasal dari kata have lunch, having. Ini karena merupakan kalimat ini ya, continuous. Itu nanti kita pelajari lagi ketika bahasan tenses. Tenses nanti bahasannya panjang. Nah, untuk yang ini dulu bisa difahami. Ini kan gampang ya. Dia cuma mengidentifikasi preposisinya yang mana, kata depan yang mana, kemudian diikuti oleh noun. Kalau dia tidak diikuti oleh noun, misalkan when tadi, dia bukan preposisi karena setelahnya justru kata depan. Jadi yang setelahnya noun itu barulah disebut preposisi. Kalau sudah preposisi ketemu noun disebut preposition phrase. Okay? Any questions so far? Ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada? Oke ya. Yang lain bisa terdengar atau memang cuma bisa menyimak saja? Kita lanjut ya. Nah, ini seperti yang request teman-teman, setiap ada bahasan UN short kita bahas, karena ini nanti kemungkinan bisa menjadi salah satu bahan di ujian nasional. Di sini kan udah dikasih petunjuk nih UN short. Jadi ini anggaplah kisi-kisi. Oh, nanti mungkin di ujian nanti ada soal-soal berbentuk seperti ini. Jadi kita bahas. Iya tambah. Kepencet. Nggak nyambung kok tapi. Halo? Nggak nyambung kan? Oke. Ini ada percakapan antara Mr. X, Mr. Y. Good morning. Iya, kangen mungkin itu mic-nya, jadi mengarah ke situ, Mbak. Good morning, madam. Anything I can do for you? Mr. Y menjawab. Ini Mrs. berarti, karena dia dipanggil madam. Yes, please. I need a t-shirt size 15. The dialogue likely occurs. Bisa difahami nggak? Ini ada orang namanya X, terserah siapa, ini Y. Good morning, madam. Anything I can do for you? Ada yang bisa dibantu?
Yes please, I need a t-shirt size 15. Saya perlu kaos ukuran 15. The dialogue likely occurs. Ini maksudnya dialog ini berlangsung di mana? Apakah A, at home, B, at a store, C, at a tailor, D, at a school, E, at the office. Loh, nggak kelihatan Mbak Umi? Kelihatan nggak? Kurang gede ya? Ini nih, yang pojok ini. Nah, jadi kalau UN short ini tempatnya di pojok-pojok. Dia kecil kayak gini tulisannya. Ini salah satu contoh UN SMA MA tahun 2006-2007. Jadi 2007 ya. Sekarang 2000 berapa? 2016, 10 tahun lalu. Oh, ini tempatnya di sini. Ini ya, yang lain bisa kelihatan kan? Saya bacakan lagi. Good morning, madam. Anything I can do for you? Yes, please. I need a t-shirt size 15. The dialogue likely occurs. Percakapan ini terjadi di mana? Occurs itu kan terjadi. Kira-kira, likely kira-kira terjadi. Titik. Jadi dialog ini kira-kira terjadi di apakah at home, at a store, at a tailor, at a school, at the office? Jawabannya Mbak Umi doang ini yang jawab ternyata. Mbak Mila ada jawab C. Iya, kalau nggak B ya C. Bisa jadi. Kalau yang lainnya nggak mungkin. Masa mau cari kaos di rumah, di sekolah, di kantor kan nggak mungkin. Jadi kalau nggak B ya C. Nah, kira-kira yang paling tepat yang mana? Coba kita perhatikan di sini. Ini kan si penjualnya tanya, ada yang bisa saya bantu? Ibu-ibu tadi menjawab, iya, saya mencari atau saya perlu, saya need di sini maksudnya nggak apa-apa Mbak, ngeyel nggak apa-apa. Saya cari kaos ukuran 15. Kira-kira apakah di store itu artinya toko ya Mbak Mela? At a store atau at a tailor? Store ini toko, kalau tailor penjahit. Kira-kira kalau nyari kaos itu di toko apa di penjahit? Nah, tepat sekali. Jawabannya adalah B. Kalau mungkin di sini si ibunya tadi, oh saya mau mendesain, saya mau membuat baju dengan model seperti ini. Nah, itu baru at a tailor, di penjahit. Tapi kalau dia sudah carinya kaos ukuran sekian, itu pasti kan udah jadi kaosnya, bukan minta dijahitin lagi. Jadi jawabannya adalah B. Oke, bisa difahami ya, gampang kan? Ini contoh soal UN-nya tuh kayak gini. Salah satu aja sih, salah satunya. UN tahun 2007. Dan sebenarnya setiap tahun soalnya tidak banyak berubah, karena kan ilmu yang dipelajari kan tetap sama, bahasannya sama. Jadi soalnya nggak banyak berubah, paling berubah bahasanya dikit, tapi yang ditanyakan itu tetap. Bener Mbak Umi. Jadi nggak jauh beda. Mungkin kalimatnya berubah, tapi bahasannya ya tetap kayak gini. Dialog tersebut terjadi di mana? Terus ada yang menanyakan tentang materi, mungkin preposisi juga kayak gitu. Oke? Nah, sekarang kita masuk. Tadi kan sudah membahas tentang preposition phrase. Sekarang kita lanjutkan ke activity 5. Complete this sentence with the suitable preposition. Ini gampang banget. Ini ada kalimat yang belum lengkap. Dia minta dilengkapi dengan
preposition atau kata depan. Jadi yang paling cocok, di sini kan udah ada nih yang atas ini. Ambil salah satu dari 36 preposisi ini yang paling cocok untuk ditaruh di masing-masing kalimat yang masih kosong ini. Kita coba ya. Contoh yang pertama. There are a lot of pictures. There are a lot of pictures. Ada banyak gambar di dinding. Wall ini dinding. Di yang cocok di sini berarti apa? On. Dah gitu doang. Mana? Kok lembut? Nah, gampang kan? Mbak Mela mungkin masih baru ya, belum tahu. Kalau misalkan ketika menjelaskan terus ada yang belum paham, itu langsung ditanyakan aja Mbak. Jadi nggak perlu nunggu saya mempersilahkan atau gimana. Jadi langsung ditanyakan di chattingan sini ya. Biasanya kan gitu. Yang lainnya udah pada tahu. Mungkin Mbak Mela biar kebiasa juga. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Ari. Silakan langsung bergabung. Saya ada yang belum kesampaian nih dari waktu kemarin-kemarin. Nanti kalau ada dialog kita praktek ya. Waktu itu kan saya mau menunjuk Mas Ari ya. Putus-putus ternyata dia. Oh ya, putus-putus ya. Ya udah nggak apa-apa Mas, disimak aja ya. Iya, saya waktu itu kan masih penasaran ya. Belum pernah maju ke depan, bener Mbak Umi. Nah, nanti kalau kita ada praktek, coba ya gantian ya yang praktek ya. Oke, kita lanjut. Number 2, Siti looked bla 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 the girl. Wah, ini Siti melihat cewek. Kira-kira preposition yang paling tepat apa? Ini pasti satu kata deh. Ini pasti satu kata doang. Ada yang bisa menjawab? Siti look, ini melihat kan, titik-titik the girl. Nah, tepat sekali. Look at the girl. Look at. Siti ini kok yang dilihat cewek. Harusnya di sini diganti ya, boy. Lanjut. Bisa difahami nggak? Oh iya boleh. Ini nomor 2 ini diganti harusnya. Ari look at the girl. Lah, masa Siti ngelihat girl? Harusnya Sitinya melihat boy. Siti look at Ari. Ada yang namanya Siti nggak di sini? Oh ya, ada Mbak Maya ya. Iya lah, beneran Mbak ini. Umi Solihati apa Siti Solihati? Siti Maya Ristianti. Oh ya, ada ya.
Aduh, jadi ini kan, jadi sayembara pembuatan nama city. Oke, kita lanjut. Ini bisa dipahami ya. Kalau ada yang tanyakan langsung tanya, jadi nggak perlu nunggu, langsung ditanyakan aja. Artinya kalau ada yang nggak tahu bisa langsung tanya. Number 3, we wait for him, bla bla bla, the restaurant. In. Apakah in? Near? Bisa. Karena memang tergantung penggunaannya ya. Kita mau di sampingnya restoran aja atau mau masuk di dalamnya. Nah, jadi tergantung dompetnya dulu ya, Mbak ya. Kalau yang udah yakin, dia jawabnya in. Kalau yang masih lihat-lihat dompet dulu, mungkin jawabannya near. Sebenarnya dua-duanya sama-sama benar. Tergantung kita mau pakai yang mana kan. Yang penting yang kita pakai di sini adalah keterangan kata depan yang menggambarkan tempat keberadaan. Ya kan? Ya, bercanda, Mbak. We wait, kita telah menunggu, for him, menunggunya. Nah, ini menunggu cowok, ini menunggu Mas Ari di dalam restoran. In the restaurant bisa, near the restaurant bisa, di dekat restoran juga bisa. Nah, jadi dua-duanya benar. Tapi kalau misalkan ini kita jawab after atau along, through, since, itu salah karena itu menggambarkan preposisi waktu. Kalau yang ini kan preposisi tempat. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah preposisi tempat. Bedanya itu ya. Lanjut number 4. The sun sets bla 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 the west. Tahu artinya? Matahari tenggelam di titik barat. On. Ada jawaban lain? Kok kenapa, Mbak? On, towards. Yang benar on atau in? Towards nggak cocok, Mbak Dewi. Dia artinya kan terhadap. On, in. The sun sets in the west. Gitu ya. Kenapa, Mbak Umi? Suaranya bisa dengar kan ya? Kita lanjut number 5. Mita lost her bracelet in the sands bla 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 the beach. Mita lost, kehilangan, her bracelet ini gelang, in the sand, di pasir, titik the beach, di pasir, around the beach. Setuju dengan jawabannya Mbak Dewi? Ayo, silakan yang lain.
Ayo, gimana? Di dalam pantai yang benar kita bisa pakai at juga di sini. Bukan into, Mbak. Kita cari artinya yang sesuai ya. Around bisa atau at aja. Di sini kan artinya gini nih. Mita kehilangan gelangnya di pasir di sekeliling pantai atau yang berada di pantai. Kalau into itu ke dalam pantai kan nggak pas, within juga nggak. Jadi yang paling pas adalah around atau at the beach gitu aja udah bener. Oke, jadi dilihat-lihat dulu ya. Oh, kalimatnya seperti ini. Jadi kira-kira yang cocok yang mana ya? Oh, ini. Jadi disesuaikan dengan artinya juga. Oke? Number 6. The moon usually disappears from view bla 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 the day. Nah, ini jawabannya beda nih. Silakan, ada yang bisa menjawab? The moon, bulan, usually disappears, biasanya menghilang, from view, dari pandangan kita, maksudnya dari pandangan yang bisa kita lihat, titik the day. The day ini maksudnya siang hari. Kira-kira yang cocok yang mana? The moon usually disappears from view after the day. Ini maksudnya di sini siang hari gitu ya. Day, kayak kita biasanya tahu ada green day and night. Nah kan, berarti green siang malam. Ini juga gitu. The day, siang hari. Bulan biasanya disappears, tidak tampak dari pandangan, after. Apakah after? Setelah siang hari. After ini setelah loh Mbak artinya. Bukan ya. Jadi jawabannya apa dong? The moon usually disappears from view. Yang paling tepat adalah during. Ya nggak? Bener nggak? Bulan biasanya tidak tampak dari pandangan kita selama siang hari. Nah kan, makanya kita pilih yang cocok dengan artinya Mbak Umi. Jadi kalau after, kayaknya enggak deh, itu kan setelah siang hari, padahal harusnya kan selama siang hari. Oke, kita lanjut. I talked to mother bla 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 the phone bla 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 30 minutes. Saya berbicara dengan ibu telepon 30 menit. Ini ada dua nih titik-titiknya. Mulai nomor 7 sampai nomor 10. Nomor 10 enggak. Nomor 7, 8, 9 ada dua. Lah ya, yang lain kemana? Bukan Mbak Umi nggak mau geser, tapi
yang lain nggak mau maju ya, iya kan Mbak? Bukan Mbak Umia yang nggak mau geser, tapi yang lain nggak mau maju. Ayo, nggak apa-apa kan saya bilang kemarin kalau misalkan memang sedang, udah pernah saya bilang dulu di awal-awal ya, kalau memang pas kelas sedang waktunya longgar kosong, usahakan dimaksimalkan di kelas, karena kalau udah di kelas paham itu enak, kita nggak perlu cari waktu lagi untuk belajar kalau mau ujian, jadi udah paham ujian nggak perlu belajar, udah enak. Nah kalau misalkan kita pas longgar kalau kita pas longgar di kelas cuma ini aja, dengerin aja, ya udah ikut aja, itu malah sayang Mbak. Nanti kalau mau ujian bingung lagi kan, oh iya belum belajar, belum ini, padahal belum paham gitu. Makanya usahakan maksimalkan di kelas. Jadi kalau pas waktunya memang longgar, nggak disambi-sambi loh ya, misalnya usahakan bener-bener oh ya dipahami, materinya dipahami, kalau nggak ada yang nggak paham tanya gitu, jadi dimaksimalkan di situ. Beda lagi kalau memang masalah sinyal gitu ya nggak apa-apa, dimaklumi. Ketutupan katanya. Wah Mbak Umi ini. Number 7, I talk to mother on the phone for 30 minutes. Nah, yang kedua ini tepat sekali, for 30 minutes. Yang pertama, kita bisa pakai on atau by. On atau by. In. I talk to mother in the phone. Enggak. In itu lebih ke keterangan tempat ya Mbak ya. Kita kan dengan sarana telepon, kan saya bicara dengan ibu menggunakan telepon atau di telepon. D-nya karena ini kata benda kan, kata benda, maksudnya di sini benda bukan tempat, jadi kita pakainya on. Lah yo, masa di jero telepon masuk ke teleponnya. Jadi yang paling cocok on atau boleh by. By ini menggunakan telepon selama 30 menit. Tak selamanya for ini berarti untuk ya. Di sini for ini berarti selama 30 menit. Oke? Bisa difahami? Mbak murid baru kalau misalkan ada yang belum paham bisa langsung tanya ya Mbak, nggak usah malu-malu. Mas Ari sudah bisa tersambung Mas? Suaranya bisa terdengar? Padahal saya masih penasaran nih. Kita lanjut ya, number 8. Children bla bla bla, the word play bla 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 dolls. Ini apa ya kira-kira ya? Kira-kira nomor 8 ini apa ya? Coba kita intip. Kita intip kata preposisinya, kata depannya. Kira-kira yang paling cocok yang mana? Children. Ada yang bisa menjawab nomor 8?
Kenapa Mbak Mela? Wah, nggak apa-apa Mbak Mela. Aduh, kayaknya buat ngetik aja susah ya. Oke, nggak apa-apa kalau gitu, disimak dulu aja. Maksudnya nanti kedepannya kalau misalkan ya kita belajarnya santai aja ya. Jadi kalau ada yang nggak paham langsung tanya, nggak usah nunggu gimana langsung tanya. Karena nanti kalau bahasa Inggris ini biasanya kita banyak praktek ya. Jadi kita melalui apa itu namanya, mikrofon itu kita nyalakan, jadi satu kelas bisa dengar gitu Mbak Mela. Iya Mbak Umi, silakan ditemani ya. Mungkin Mbak Mela nggak tahu tempatnya, silakan ditemani. Semangat ya. Nggak ada yang bisa nomor 8 nih. Kita jawab aja kalau gitu. Children across around yang paling tepat Mbak Dewi. Across itu kan kalau across ditaruh sini jadinya menyeberangi nanti. Around atau in juga boleh. Di seluruh dunia. Play apa ya? Bermain, maksudnya setelahnya berarti apa? Yang paling tepat play out ini bisa menjadi sebuah kata gabungan ya. Upon bisa juga, tapi yang paling tepat kita pakai out. Children around the world play outdoors. Oke, namanya juga belajar, kan nggak masalah Mbak. Oke, lanjut ya. Number 9. Astronauts walked bla 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 the moon bla 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 1969. Oh, bagus ya tahunnya, 1969. Kira-kira apa yang paling tepat? Nah, sip. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Nurut sama Mbak Dewi ya. Jadi yang paling tepat adalah down, berjalan menuruni bulan, maksudnya turun di bulan, mendarat di bulan. In, ini udah beratus-ratus tahun yang lalu. 19, ingat kalau membaca tahun tahu caranya ya. Jadi dia bukan 1900 bukan 1969, tapi kita sebut 1969. Jadi 1969. Bener nggak? Udah tahu kan? Atau jangan-jangan ada yang belum tahu? Makanya saya kasih tahu ya. 1969. Terakhir, nomor 10. I put the paper bla 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 the books. Mana ya? On. Mbak Mela udah bisa jawab, saya suka. On the books. Yaps, tepat sekali jawabannya. Jadi ini kita bisa pakai on the books. Saya meletakkan kertasnya di dalam buku. Atau kita bisa pakai mana ya?
above, beside, enggak beside, iya benar, above juga bisa, tapi yang paling tepat kita pakai on aja. Nah, bahasan untuk preposition phrase sudah selesai. Karena ini memang bahasannya singkat dan gampang, nggak terlalu membingungkan, jadi cuma segini aja. Kita udah latihan tadi dan udah paham semuanya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke bahasan lain? Ini sudah. Ini bacaannya. Oh, ini band zaman dahulu kala. Oh, ini kita bisa praktek. Untuk preposition phrase, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, sekarang kita lanjut. Nah, ini malam hari ini kita langsung aja selesaikan chapter 9. Kemarin kita sudah banyak bahas tentang poems, jadi yang ini kita lewati saja. Kita langsung, ini ada bacaan. Look at this picture and study the following story. Ini ada bacaan dan cerita. Kalau misalkan teman-teman sekali baca udah bisa paham, berarti kosakatanya udah bagus, udah banyak kosakata yang bisa dikuasai. Terus nanti kalau misalkan sudah bisa menjawab following question, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini setelah membaca, berarti pemahaman terhadap bacaannya udah bagus. Kita kan udah sering praktek ya. Nah, sekarang coba mumpung ada ini lagi, kita praktekkan lagi. Mungkin saya pernah dengar ini, nama band ini ketika saya masih kecil. Saya masih SD kalau nggak salah. Oh iya, 95, bener. Masih TK, masih SD. Mungkin Mbak juga pernah dengar. Wah, malah hafal lagunya, saya udah nggak inget, Mbak. Silakan, ada yang mau volunteer? Oh ya, nanti coba cari di YouTube ya, Mbak Umi. Biasanya paling cepet. Oh, Mbak Maya biasanya paling cepet kalau suruh cari lagu. Masa? Saya tunjuk boleh nggak? Ada yang mau volunteer? Kalau nggak ada, saya tunjuk. Ini jadul loh, Mas. Ini zaman dahulu. Kalau zaman dahulu ini udah keren banget. Oh iya tah. Wah. Loh. Itu lagu baru atau lagu lama? Lagu lama. Oh, pantesan. Kirain 2016. Sekarang udah nggak pernah lihat soalnya, Mbak. Saya tunjuk boleh ya? Gak ada yang volunteer sih. Bentar, saya lagi nunjuk seseorang. Bisa nggak ya?
Nah ini, loh, masa bisa? Ini saya lagi nunjuk. Kok nggak bisa ya? Oh iya tah. Masa? Lah makanya, karena memang di sini kan dari dulu kita sering praktek ya, jadi semuanya udah pernah kebagian, jadi nggak ada yang malu. Jadi nggak ada yang malu, nggak boleh ada yang malu. Tuh kan nggak bisa, ya udah Mbak Umi aja. Bentar, biar yang lama dulu, nanti yang baru biar nggak malu. Loh, belum denger Mbak. Lo, kok nggak bisa? Aduh. Iya ya, nggak bisa ya. Gimana ya Mbak? Coba yang lain kalau gitu ya. Coba, saya coba yang lain. Halo? Halo? Ini yang lain bisa dengar kan ya? Nggak apa-apa Mbak. Biar dicontohkan dulu, mungkin nanti kalau udah kedua, ketiga, yang baru-baru mau. Silakan Mbak Dewi. Nah, ini band favorit ya. Nah,
Kelihatan? Hmm. Oke, thank you Miss Dewi. Oke. Saya udah nggak komen ya kalau Mbak Dewi yang baca. Ternyata ini tadi ceritanya adalah tentang membernya Simple Plan sama asal mulanya nama Simple Plan. Tahu nggak artinya Simple Plan itu? Kalau artinya sih, nah, sip. Namanya simple ya, lucu ya. Rencana biasa gitu doang. Oh ya? Problem solve. Oke, coba Mbak Umi. Coba ya, coba kita buktikan. Loh, kok nggak bisa lagi? Muter-muter terus. Halo? Nah, ini kayaknya nggak bisa ini. Halo? Nggak bisa. Tidak bisa. Eh? Ini dari tadi muter-muter loh, Mbak.
bukan bakso mbak tadi. Oke, kalau gitu kita baca bersama-sama aja karena waktunya udah tinggal dikit. Coba kita artikan kata-kata yang sulit ya, mungkin ada yang belum dimengerti. Simple Plan began in 1995. Ingat kalau ada tahun seperti ini membacanya dipisah ya. Di servis dulu ya mbak, sampai rusak. 1995 with the formation of a band named Reset by Franz Perry-Boyfer. Ini nama-nama Franz ya, susah membacanya, ada harokat-harokat yang kita tidak mengerti. Shred ini apa ini? Harokat-harokatnya ini kita nggak mengerti. Dulu namanya itu Reset, yang terdiri membernya itu namanya Pierre, Charles, Phillips, Adrian. Reset toured around Canada with bands such as MXPX, 10 Foot Pole, and Face to Face. Jadi nama mereka pertama itu ini. Nama mereka. Ini kan band named di sini maksudnya dinamai. Dinamai. Tour around Canada. Jadi tour pertamanya itu mengelilingi Kanada kan? Ada preposisi di sini. Around Canada with bands such as, ini turnya bersama dengan band-band lain, MXPX, 10 Foot Pole, Face to Face, but only managed to gain modest popularity. Jadi kayak masih mencari popularitas. Gain, mencari. Gain, mencari, menggali. The debut album No Worries, ini album pertama, No Worries, was released in 1998. And kamu saya nggak ngerti cara membaca saya bener apa enggak, karena ini nama orang ya. Biasanya setiap ini tulisan ini membacanya seperti ini gitu ya, kalau orang American English gitu ya. Left soon after to go to college. 2 years later, he met with high school friends Jane Francois, atau biasa disebut Jeff Stinko, and Sebastian Lefebvre, who were each separate bands of their own, and combined to create the band. Jadi ketemu teman high school friends, teman SMA-nya, kemudian combine to create the band. Combine. Meanwhile, Reset, ini tadi nama dia yang pertama kan Reset, release a second CD, No Limits. Jadi album pertama dia kan tadi No Worries, album keduanya No Limits. The 2 CDs would be released as a single CD in 2006. Ini album pertama, ini kedua. Ceritanya begitu. Kemudian, with linear note comments from Bouvier and Camus. Ini nama orang juga, nama band. In late 1999, Camus and Bouvier reacquainted at a Saga Ray concert, and Bouvier left Reset soon after to join Camus. Jadi Bouvier ini meninggalkan band yang tadi Reset. Kemudian pada akhirnya dia bergabung dengan Camus.
dia membernya gonta-ganti kayak gitu ya maksudnya ya. David Desrosier replace Bouvier in Reset. Setelah Bouviernya tadi keluar, digantikan oleh David namanya. But when asked to join Foursome, he too left the band 6 months later. Cuma 6 bulan. 6 months later, 6 bulan kemudian, dia diminta untuk bergabung di Foursome. Nah, jadi ditinggal lagi. Jadi tinggal siapa tadi? Tinggal 3 orang tadi. This allowed Bouvier, who had double as the band frontman and bassist, to concentrate on singing. The origin of band's name is obscure. Ini sebelum dinamai Reset, terkenalnya kan sebagai Reset. Tapi nama awalnya obscure. Ada yang tahu artinya? Obscure. Saya artikan di sini ya. Mana? Obscure. Kabur. Band members have given various responses on this point, including a liking for movie A Simple Plan. Jadi karena membernya, anggotanya tuh gonta-ganti, kemudian akhirnya the band was their simple plan to avoid getting a real job, and the name was only intended to be temporary, but they never thought of anything better, and with shows coming up for the new band, they needed a name. Kemudian sebenarnya rencana temporary itu sementara dinamai simple plan, kan rencana biasa gitu ya, simple plan. Tapi ternyata justru dengan nama ini mereka semakin better, semakin banyak shows, jadi menampakkan gitu, dan akhirnya yang terkenal justru sebagai nama ini gitu. Ceritanya seperti itu. Ada yang belum difahami kata-katanya? Bisa ditanyakan dulu. Any question? Foursome ini nama mbak. Foursome ini name of the band. Kalau diartikan dia nggak ada ya. Nggak ada mbak. Ini nama. Jadi nama sebuah band itu nggak ada artinya gitu. Quartet. Oh ya, mana quartet? Oh iya ya. Bisa ini mungkin pengetahuan musiknya lebih bagus nih ya. Memang ada istilahnya quartet gitu ya, kalau dalam gabungan, istilahnya gabungan 4 orang. Nah, di sini maksudnya bandnya itu, jadi band lain itu
gabungan 4 orang gitu. Lah iya, ini pada kemana? Udah mau selesai soalnya, jadi pada kabur mbak. Ada lagi mana ya? Intend to be temporary sementara ya. Then they never thought of anything better. It's just coming up for the new band and they needed a name. Kayaknya udah cukup dulu. Ini bab 9 sudah selesai. Ini ada puisi. Kita kemarin sudah banyak praktek puisi ya. Mbak Dewi sih pas ketemu langsung disuruh baca nggak mau. Oh, rupanya sudah. Saya bacakan chapter summary untuk chapter 9. Poetry. Visual effect. Poetry has various shape, pattern, and structure, producing a great variety of visual effect on readers. For example, the selection and adjustment of stanza and line length. Kayak sound effect, speaker, figural language. Nah, langsung saya bacakan learning reflection. Ini kalau ini kayaknya sudah banyak yang terampil. Respond to songs and contemporary poems, perform songs and contemporary poems, understand songs, ini udah bisa ya pasti, and contemporary poems, write a story based on a song. Oke, jadi chapter 9-nya sudah selesai. Karena tinggal penghuni terakhirnya, ini selamat untuk penghuni terakhir di sini. Pertemuan malam hari ini kita akhiri dulu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Semoga gak ada halangan, gak ada libur-libur, jadi gak perlu ada ganti kelas atau gimana, dan bisa segera melanjutkan materinya. Oke, karena tadi diawali dengan bacaan basmalah, sekarang kita akhiri juga dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga meskipun yang dibahas hari ini sedikit, tapi bisa bermanfaat, dan semoga semakin menambah barokah. Jadi kalau kita belajar bisa barokah, ke kerjaannya makin lancar gitu. Amin. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.